pembahasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armal Lutfiah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Armal Lutfiah, yang kedua Aini Mestika, yang ketiga Fitria, yang keempat Nurul Latifah, yang kelima Sri Indah Frakusia, dan yang keenam Siti Nurhidayati. Dalam video ini, masing-masing dari kami akan menjelaskan tentang yang pertama sistematika penulisan karya ilmiah, skripsi dan artikel dalam jurnal penelitian, dan yang kedua pembahasan secara rinci bagian dari sistematika karya ilmiah, skripsi dan artikel dalam jurnal penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah skripsi dalam jurnal penelitian, yang terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari yang pertama halaman sampul, yang kedua halaman judul, ketiga halaman dedikasi, keempat halaman persetujuan, kelima halaman pernyataan karya sendiri, keenam halaman pengesahan, ketujuh halaman daftar isi, dan yang kedelapan halaman daftar tabel, 9 halaman daftar gambar, 10 halaman kata pengantar, 11 abstrak, dan yang ke-12 kata kunci. Untuk bagian tengah terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoritis, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis data dan pembahasan, dan bab 5 simpulan dan saran. Dan bagian akhir terdiri dari lampiran dan daftar rujukan. Yang pertama adalah bagian awal. Bagian awal yang pertama halaman sampul depan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam halaman sampul depan ialah sebagai berikut. Yang pertama, judul dinyatakan secara tegas, ringkas, dan menggambarkan masalah penelitian. Yang kedua, judul ditulis dengan menggunakan huruf kapital dengan posisi di tengah antara margin kiri dan margin kanan serta ditebalkan. Yang ketiga, jarak pengetikan judul 1 spasi. Yang keempat, nama penulis ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Yang kelima, nama fakultas dan nama universitas ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang keenam, sampul depan atau cover skripsi menggunakan kertas tebal, karton berwarna biru tua dan dilaminasi. Selanjutnya, bagian awal yang nomor 2, yaitu halaman judul. Halaman judul berisi informasi yang sama dengan halaman sampul depan. Selanjutnya yang ketiga, halaman dedikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam halaman dedikasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, dedikasi tidak diakhiri dengan tanda baca penutup. Yang kedua, dedikasi tidak harus menyebutkan nama orang yang dituju. Yang ketiga, isi dedikasi diletakkan kurang lebih 7 cm sampai 8 cm dari bagian atas halaman dan terletak di tengah antara margin kiri dan margin kanan halaman. Yang keempat, dedikasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Selanjutnya yang keempat, halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi. Halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi berisi persetujuan bahwa skripsi siap diujikan. Yang kelima, halaman pernyataan karya sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pernyataan karya sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama, halaman ini berisi pernyataan bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil plagiarisme atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain. Yang kedua, plagiarisme atau penjiplakan di sini berarti mencuri dan mempublikasikan ide atau kata-kata dari orang lain sebagai miliknya sendiri tanpa memberi kredit atau rujukan terhadap sumbernya. Yang ketiga, semua materi yang digunakan dalam skripsi dan berasal dari sumber lain harus dituliskan rujukannya di dalam daftar rujukan. Yang keempat, mahasiswa harus membubuhkan tanda tangan di atas materai. Selanjutnya yang keenam, halaman pengesahan. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam halaman pengesahan ialah sebagai berikut. Yang pertama, ditandatangani setelah skripsi dinyatakan lulus oleh panitia penguji skripsi. Yang kedua, menuliskan nama mahasiswa secara lengkap. Yang ketiga, mencantumkan nomor induk mahasiswa. Yang keempat, memuat judul skripsi yang ditulis dengan huruf kapital.
Yang kelima, memberi jarak 1 spasi untuk pengetikan judul skripsi. Yang keenam, memuat nama dan tanda tangan dosen pembimbing skripsi. Yang ketujuh, mencantumkan kota, tanggal, bulan, dan tahun pengesahan. Yang kedelapan, memuat nama dan tanda tangan ketua panitia ujian dan ketua program studi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aini Mestika. Sekian dan terima kasih. Saya Aini Mestika, saya akan menjelaskan tentang halaman daftar isi. Hal yang harus diperhatikan di dalam penulisan daftar isi ialah sebagai berikut. Yang pertama, judul daftar isi ditulis dalam huruf kapital dengan posisi di tengah di antara margin kiri dan margin kanan dan ditebalkan. Yang kedua, bab dan subbab diberi nomor dengan menggunakan angka Arab. Yang ketiga, susunan daftar isi menyusul 2 spasi di bawahnya. Yang keempat, pengetikan antar bab diberi jarak 2 spasi dan antar subbab 1 spasi. Yang kelima, judul bab ditik dengan huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata, kecuali kata depan atau kata sambung. Yang keenam, judul subbab ditik dengan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali kata depan dan kata sambung. 8. Halaman daftar tebal. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam halaman daftar tebal ialah sebagai berikut. Yang pertama, judul daftar tebal ditulis dengan huruf kapital dengan posisi di tengah antara margin kiri dan margin kanan dan ditebalkan. Yang kedua, daftar tebal disusun tersendiri apabila terdapat lebih dari 1 tebal. Yang ketiga, nomor tebal ditik pada permulaan batas pinggir kiri, 2 spasi di bawah judul daftar tebal. Yang keempat, jarak pengetikan 1 spasi. Yang kelima, daftar tebal diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil. Yang keenam, judul dan nomor tebal yang tercantum harus sama atau sesuai dengan judul tebal di dalam teks. 9. Halaman daftar gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam halaman daftar gambar ialah sebagai berikut. Yang pertama, judul daftar gambar ditulis dalam huruf kapital dengan posisi di tengah antara margin kiri dan margin kanan serta ditebalkan. Yang kedua, daftar gambar disusun tersendiri apabila terdapat lebih dari 1 gambar. Yang ketiga, nomor gambar ditik pada permulaan batas pinggir kiri, 2 spasi di bawah judul daftar gambar. Yang keempat, jarak pengetikan 1 spasi. Yang kelima, daftar gambar diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil. Yang keenam, judul dan nomor gambar yang tercantum harus sama atau sesuai dengan judul tebal di dalam teks. 10. Halaman kata pengantar. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam halaman kata pengantar ialah sebagai berikut. Yang pertama, judul kata pengantar ditulis dengan huruf kapital dengan posisi di tengah antara margin kiri dan margin kanan dan ditebalkan. Yang kedua, isi halaman kata pengantar harus jelas, tegas, dan lugas. Yang ketiga, pada paragraf akhir kata pengantar boleh juga disertakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang telah mendukung atau membantu dalam menyusun skripsi. Yang keempat, isi kata pengantar ditik dengan jarak 2 spasi. 11. Halaman abstrak. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam halaman abstrak ialah sebagai berikut. Yang pertama, kata abstrak ditulis dalam huruf kapital dengan posisi di tengah di antara margin kiri dan margin kanan serta ditebalkan. Yang kedua, jarak pengetikan 2 spasi. Yang ketiga, panjang abstrak 150 sampai 200 kata. Yang keempat, di dalam abstrak tidak ada pengacuan pada sumber pustaka, gambar dan atau tebal. 12. Kata kunci. Yang pertama, kata kunci atau keyword ditulis di bawah bagian akhir abstrak. Yang kedua, jumlah kata kunci antara 3 sampai dengan 5 kata atau frasa. Bagian tengah skripsi. Bab 1, pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Tujuan latar belakang ini menjelaskan kepada pembaca tentang kondisi masalah objek yang akan diteliti. Penjelasan tersebut merupakan pengantar pada masalah yang akan diteliti. Yang B, isi pokok subbab ini ialah
Justifikasi mengapa masalah tersebut perlu diteliti dan situasi atau keadaan tentang masalah yang diteliti. Yang C, justifikasi penelitian berisi alasan pentingnya penelitian masalah tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. 2. Rumusan dan batasan masalah. A. Rumusan masalah penelitian tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditulis dalam subbab latar belakang masalah penelitian. Yang B. Rumusan masalah harus ditulis secara ringkas dan lugas tentang masalah yang akan diteliti. Bentuk kalimat dalam rumusan masalah sebaiknya ditulis dalam bentuk kalimat tanya. C. Secara tidak langsung, rumusan masalah sudah membatasi permasalahan yang akan diteliti. Jadi, apabila sudah cukup jelas, batasan masalah tidak perlu ditulis kembali. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan yang ketiga, tujuan penelitian. A. Tujuan penelitian adalah hal yang harus dicapai pada akhir penelitian. B. Isi tujuan penelitian tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah ditulis di dalam rumusan masalah. C. Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah yang ditulis di dalam bentuk kalimat pernyataan. Dengan demikian, konsistensi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian tetap terjaga. 4. Manfaat penelitian. A. Manfaat penelitian berbeda dengan tujuan penelitian. Karena itu, jangan menulis ulang tujuan penelitian pada subbab ini. B. Untuk merumuskan manfaat penelitian dapat digunakan dua pernyataan berikut, yaitu siapa saja yang dapat memanfaatkan hasil penelitian. Bab 2. Landasan teoritis. Bab ini terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama, kerangka berpikir. A. Kerangka teoritis berisi landasan teoritis yang relevan dengan objek yang diteliti. Dapat berupa konsep-konsep, definisi-definisi, atau proposisi-proposisi. B. Relevansi teori yang digunakan dengan masalah yang diteliti harus diungkapkan secara eksplisit. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti. Penulis harus melakukan sintesa atas hasil-hasil tersebut. Yang ketiga, model penelitian. A. Suatu model merupakan gambaran atau representasi atau penyederhanaan dari fenomena aktual yang ada di dalam dunia nyata. B. Model penelitian disusun berdasarkan hasil tersebut. Yang ketiga, model penelitian. A. Suatu model merupakan gambaran atau representasi atau penyederhanaan dari fenomena aktual yang ada di dalam dunia nyata. B. Model penelitian disusun berdasarkan kerangka konseptual tentang hubungan-hubungan antara variabel yang diteliti. C. Di dalam subbab ini, keterkaitan atau keterhubungan antar variabel yang diteliti dapat pula digambarkan secara skematis. 4. Hipotesis konseptual jika ada. A. Hipotesis merupakan proposisi yang dirumuskan untuk diuji secara empiris. B. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari kerangka teoritis atau tujuan penelitian dan merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti. C. Hipotesis menghubungkan variabel-variabel, bisa berupa variabel independen, variabel mediasi, atau variabel dependen dalam suatu proposisi. D. Hipotesis konseptual menghubungkan paling sedikit dua variabel konsep. Bab 3. Metode penelitian. 1. Waktu dan tempat penelitian. A. Subbab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian dilakukan. B. Waktu dan tempat penelitian adalah waktu dan tempat di mana pengumpulan data primer dilakukan. C. Subbab ini tidak diperlukan untuk penelitian yang menggunakan data sekunder. 2. Definisi operasional variabel. A. Variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian harus definisikan secara operasional sehingga dapat diukur. B. Hal-hal yang harus diungkapkan penelitian atau hipotesis yang diajukan. Hal yang harus diperhatikan ialah tingkat abstraksi atau level empiris dari variabel tersebut. Variabel-variabel konsepnya nyata atau mempunyai level empiris tidak sulit untuk dibuat definisi operasionalnya. D. Apabila variabel tersebut merupakan konstruk atau konsep yang abstrak di dalam kerangka teoritis harus dijelaskan indikator-indikatornya. Adapun di dalam subbab ini yang dituliskan ialah bagaimana mengukur masing-masing indikator dan bagaimana ukuran dari setiap indikator tersebut digunakan untuk menyusun ukuran variabel konstruk yang bersangkutan. 3. Metode pengumpulan data. Isi subbab ini menginformasikan pada pembaca tentang 5 hal. Yang pertama, jenis data, data primer atau data sekunder, data time series, data cross-section, dan lain-lainnya, dan periode waktu. B. Teknik pengumpulan data atau survei wawancara mendalam, focus group discussion atau VGD, observasi, dan lain-lain.
C. Instrumen pengumpulan data yang digunakan seperti kuesioner, pedoman FGD, pedoman observasi, atau lembar isi data. D. Siapa atau apa sumber datanya? Sumber data bergantung pada teknik pengumpulan datanya dan atau jenis data yang dikumpulkan. E. Penulisan dibuat secara naratif dan mencakup keempat informasi di atas secara konsisten dan terpadu. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Nurul Latifah akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fitria. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Yang pertama, analisis data. Pada subbab ini, penulis melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dikemukakan di dalam metode penelitian. Yang kedua, pembahasan. Subbab ini berisikan atas hasil penelitian yang diperoleh pada subbab analisis data. Kajian hasil analisis minimal berupa yang pertama, kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan teori yang ditemukan di dalam bab 2 skripsi. Yang kedua, argumentasi penulis yang berhubungan dengan hasil penelitian. Yang ketiga, perbandingan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Karena itu, uraian di dalam simpulan harus didasarkan pada hasil penelitian penulis. Yang kedua, penulis tidak diperkenankan menyimpulkan sesuatu yang pembuktiannya tidak terdapat di dalam penelitiannya. Yang terakhir, simpulan akan lebih baik dan informatif bila dinarasikan dalam beberapa paragraf. B. Saran. Pengungkapan saran harus berkaitan dengan temuan-temuan yang telah diungkapkan dalam simpulan penelitian. Yang kedua, saran dapat ditunjukkan untuk penelitian lain atau penelitian lanjutan, atau aplikasi praktis dari temuan-temuan yang diperoleh. Yang terakhir, saran akan lebih baik dan informatif bila disajikan dalam bentuk paragraf-paragraf. Bagian akhir skripsi. Yang pertama, lampiran atau appendix. Lampiran ialah bahan-bahan yang bersifat melengkapi atau menjelaskan yang dianggap kurang praktis atau mengganggu penyajian apabila dimasukkan ke bagian tengah skripsi. Misalnya, peraturan-peraturan, formulir, surat keterangan, angket, daftar pertanyaan, contoh-contoh yang panjang atau akta perjanjian, dan perjanjian, anggaran rumah tangga, dan lain-lainnya yang dinyatakan perlu. Yang kedua, daftar rujukan. Daftar rujukan ialah daftar yang rinci dan sistematis dari seluruh karya ilmiah yang digunakan sebagai rujukan oleh penulis di dalam menyusun skripsi. Yang kedua, fungsi daftar rujukan ialah untuk memelihara kode etik penelitian, yaitu menghargai penulis-penulis lain yang hasil karyanya dimanfaatkan untuk menyusun skripsi. Yang terakhir, penulis tidak diperkenankan untuk merujuk pada sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Imdah. Kepadanya kami persilahkan. Aplikasi praktis dari temuan-temuan yang diperoleh. Yang terakhir, saran akan lebih baik dan informatif bila disajikan dalam bentuk paragraf-paragraf. Bagian akhir skripsi. Yang pertama, lampiran atau appendix. Lampiran ialah bahan-bahan yang bersifat melengkapi atau menjelaskan yang dianggap kurang praktis atau mengganggu penyajian apabila dimasukkan ke bagian tengah skripsi. Misalnya, peraturan-peraturan, formulir, surat keterangan, angket, daftar pertanyaan, contoh-contoh yang panjang atau akta perjanjian, dan perjanjian, anggaran rumah tangga, dan lain-lainnya yang dinyatakan perlu. Yang kedua, daftar rujukan. Daftar rujukan ialah daftar yang rinci dan sistematis dari seluruh karya ilmiah yang digunakan sebagai rujukan oleh penulis di dalam menyusun skripsi. Yang kedua, fungsi daftar rujukan ialah untuk memelihara kode etik penelitian, yaitu menghargai penulis-penulis lain yang hasil karyanya dimanfaatkan untuk menyusun skripsi. Yang terakhir, penulis tidak diperkenankan untuk merujuk pada sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Imdah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, dan di sini saya akan membahas tentang sistematika penulisan karya ilmiah artikel dalam jurnal penelitian. Yang pertama ada judul,
yang kedua ada baris kepemilikan, yang ketiga ada abstrak dan ringkasan, yang keempat ada kata kunci, yang kelima ada pendahuluan, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar rujukan. Yang pertama ada judul. 1. Bagian yang mungkin satu-satunya dibaca orang lain. Oleh karena itu, judul harus mampu menarik perhatian pembaca yang membaca. Yang kedua ada judul. Yang kedua, judul yang tidak jelas, terlalu umum, kurang informatif, tidak memikat, dan bisu akan menyebabkan tulisan diremehkan orang. Yang ketiga, judul yang baik memakai kata-kata lebih dari 12 kata-kata. Yang keempat, dalam menyusun judul, hindari kata-kata seperti penelitian pendahuluan, studi perbandingan, suatu penelitian, tindakan kelas, dan lain-lain. Yang kelima, hindari pemakaian kata kerja pada awal judul. Yang keenam, jangan memakai kata singkatan atau akronim. Yang kedua, baris kepemilikan. Yang pertama, nama pengarang. Kedua, nama lembaga tempat kegiatan dilakukan lengkap dengan alamat pos. Yang ketiga, setiap orang yang namanya tercantum sebagai pengarang mempunyai kewajiban moral bisa menjawab isi dari tulisan tersebut. Yang keempat, dalam penulisan nama, tinggalkan pangkat, gelar, dan kedudukan. Yang ketiga, ada abstrak dan ringkasan. 1. Abstrak dapat menerangkan keseluruhan isi tulisan. Yang kedua, abstrak disajikan ke dalam satu paragraf dengan kata-kata sekitar 500. Yang ketiga, tabel dan grafik tidak boleh dicantumkan dalam abstrak. Begitu juga dengan singkatan ataupun pengacuan pada pustaka. Yang keempat, ada kata kunci. 1. Kata kunci dapat berasal dari judul, abstrak, ataupun isi dari tulisan. Kedua, pilih kata-kata yang dipakai kalau mencari informasi mengenai topik tersebut. Yang kelima, pendahuluan. 1. Pendahuluan tidak diberi judul, ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. Bagian ini menyajikan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan. Yang kedua, latar belakang atau rasional penelitian. Yang ketiga, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Yang keempat, rumusan tujuan penelitian dan harapan tentang manfaat hasil penelitian. Yang kelima, sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya. Jumlah rujukan harus profesional, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Pembahasan kepustakaan harus disajikan secara ringkas, padat, dan langsung mengenai masalah yang diteliti. Aspek yang dibahas dan mencakup landasan teorinya, segi historisnya, atau segi lainnya. Penyajian latar belakang atau rasional penelitian hendaknya sedemikian rupa sehingga mengarahkan pembaca ke rumusan masalah penelitian yang dilengkapi dengan rencana pemecahan masalah dan akhirnya ke rumusan tujuan. Untuk penelitian kualitatif di bagian ini dijelaskan juga fokus penelitian dan uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian. Yang terakhir, metodologi penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah dipaparkan secara naratif yang menggambarkan metode, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, saya Siti Nur Hidayati akan melanjutkan pembahasan dari IMDA. 6. Pembahasan. Bagian hasil adalah bagian utama artikel ilmiah. Oleh karena itu, biasanya merupakan bagian terpanjang. Pada bagian ini disajikan hasil analisis data. Yang dilaporkan adalah hasil analisis atau hasil pengujian hipotesis. Hasil analisis boleh disajikan dengan tabel atau grafik. Tabel atau grafik harus diberi komentar atau dibahas. Pembahasan tidak harus dilakukan per tabel atau grafik. Tabel atau grafik digunakan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah A. Menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagian tujuan penelitian itu tercapai. B. Menafsirkan temuan-temuan. C. Mengintegrasi temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disimpulkan hasil-hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat pula memuat ide-ide penelitian, keterkaitan antara kategori dan dimensi serta posisi temuan atau penelitian terhadap teori sebelumnya. 7. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil pembahasan. Berdasarkan uraian pada kedua bagian itu, dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut. Kesimpulan disajikan dalam bentuk esai, bukan dalam bentuk numerisa. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Saran-saran bisa mengacu kepada tindakan praktis atau mengembangkan teoritis dan penelitian lanjut. Bagian saran bisa terdiri dari sendiri, bagian kesimpulan, dan saran dapat pula disebut sebagai penutup. 8. Daftar rujukan. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujuk harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe.